Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan min jadid. Selamat datang buat teman-teman semuanya yang pada malam ini kita bisa kembali berkumpul di suasana cuaca yang cerah alhamdulillah, sehingga di depan teman-teman bisa nongkrong sambil menikmati sajian hidangan Allah Subhanahu wa taala. Dan hidangan Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu dan hikmah. Jadi makanan yang kita butuhin itu bukan cuman makanan fisik. Gizi ataupun vitamin, nutrisi yang dibutuhin oleh seorang hamba itu bukan hanya nutrisi fisiknya berupa makanan, minuman, obat, herbal, sayur segala macam, tapi juga semua kita membutuhkan nutrisi hati. Lebih jelasnya lagi nutrisi iman. Karena yang menjadi lemah bukan hanya tenaga kita, tapi iman kita juga bisa menjadi lemah. Yang menjadi futur atau ngantuk bukan cuma mata kita, tapi basirah kita juga bisa menjadi ngantuk. Yang menjadi lupa bukan hanya akal kita, tetapi juga zikir kita juga bisa menjadi lupa. Makanya kita butuh nutrisi atau maidatur rahman, hidangan Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk hikmah dan ilmu, sebagaimana kita butuh juga hidangan nutrisi untuk kebutuhan fisik kita. Walaupun memang kita nggak perlu nutrisi, nggak harus memberi nutrisi hati kita dalam bentuk kajian ilmu setiap hari 3 kali misalnya. Nggak harus sih, kalau bisa lebih bagus, tapi nggak harus. Karena nutrisi hati ini bisa kita dapetin bukan cuma dengan duduk dalam majelis ilmu, bukan hanya duduk di dalam tongkrongan hikmah, tapi juga bisa kita dapetin dengan tilawah Al-Quran. Kita juga bisa dapetin itu dengan zikir. Zikir sesuai dengan masalah kita. Karena zikir kalau nggak sesuai dengan masalah tetap berpahala, cuman kurang berasa. Kayak kita lagi nggak lagi haus, tapi minumnya bukan air putih, minumnya misalnya kayak kopi gitu ya. Kalau teh tawar masih mending lah. Haus tapi minumnya kopi atau minumnya minuman yang berwarna. Jadi kayak belum memenuhi dahaga haus kita. Padahal kita lagi haus. Kalau kita lagi kayak agak pusing, oke, minum kopi. Nggak semua juga sih ya. Itu mas saya. Kalau pusing ngopi misalnya. Kalau haus minum air putih. Kalau misalnya kayak lagi manja minum susu gitu. Kenapa Ustadz? Ya mungkin lagi kayak males aja yang berat-berat gitu kan. Atau lebih manja lagi jus gitu kan ya. Gak manja sih itu sehat. Ya lah pokoknya. Yang jelas itu kan sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu juga dengan zikir. Zikir itu nama Allah yang dipakai itu harusnya sesuai dengan masalah kita. Walillahil asma'il husna. Allah tuh kan punya nama-nama yang bagus, yang mulia, yang baik, yang keren gitu. Walaupun tidak terbatas 99, tapi yang dikenal oleh kita 99. Maka fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah, panggillah Allah. Ud'u itu panggil.
Ud'u ila sabili rabbika, atau dakwah itu panggilan, memanggil. Berarti fad'uhu biha, panggillah Allah dengan nama itu. Jadi enggak harus selalu kita manggil Allah, ya Allah, boleh. Tapi ditambah juga, misalnya ya Jabbar. Panggilan buat siapa? Panggilan Allah, tapi buat memanggil Allah buat orang yang lagi apa? Yang lagi sakit hati. Pernah manggil ya Jabbar pas lagi sakit hati? Makanya sering sakit hati. Jabbar itu panggilan untuk orang yang lagi sakit hati, habis dikecewain. Dikecewain oleh apa? Banyak lah, tergantung circle kehidupan kita ya. Ada yang circle-nya lebih ke main, berarti disakitin sama gengnya. Ada yang circle-nya lebih ke romantis-romantisan, disakitin oleh mantannya. Ada yang circle hidupnya seputar masalah kerja, disakitin oleh vendornya, oleh partnernya, oleh teman bisnisnya. Soal circle family life kita disakiti oleh keluarga, anak, orang tua, pasangan, dan seterusnya gitu kan. Yang jelas ketika kita merasa disakitin, ketika kita merasa kayak dikecewain, panggillah Allah sebelum kita memanggil netizen. Kan kita suka manggil netizen dulu ya. Posting, update status, story. Terus story-nya tuh curhatnya minta respon lagi tuh. Dengan kasih polling lah. Dengan request lah gitu kan. Baiknya gua putusin atau enggak ya? Request gitu. Semuanya putusin, terus dia bingung. Gimana ya? Nah, sebelum kita istisyarah kepada netizen, karena netizen itu istisyarah, bukan istifta, bukan istikharah. Yang paling tinggi itu kan derajatnya dari 3 level. Meminta pendapat, nomor 1 tuh istikharah, minta pendapat Allah. Kedua, istifta, minta pendapat ulama, orang yang berilmu. Ketiga, istisyarah, minta pendapat orang yang lebih bijak dan berpengalaman. Termasuk kepada teman kita atau followers kita atau geng kita, itu istisyarah. Sebelum kita istisyarah netizen, ya ayyuhal netizen, sebelum kita pakai kalimat itu, atau ya ustaz, bahkan sebelum ustaz, ya kiai, ya syekh, maka ya Allah. Panggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Manggilnya gimana Ustadz? Salah satunya selain kata Allah pastinya, karena itu kalimat yang paling mulia, kita juga bisa manggil tematik. Ya Jabbar. Ya Jabbar itu bisa 2. Sebetulnya 3 maknanya Jabbar, tapi yang lebih common itu 2. 1, dipanggil untuk masalah-masalah yang sifatnya bukan hanya besar, tapi kayak kekuatan. Misalnya kita ngedoain musuh-musuh Islam. Allahumma alaika bi'a'daika a'da'iddin. Allahumma alaika bil kuffar. Allahumma alaika biz zalimin. Ya Allah, kami serahkan kepadamu orang-orang zalim itu, gitu kan? Orang-orang zalim. Baru kita mengatakan, ya Jabbar. Pasangannya biasanya, ya Qahar. Ya Jabbar, ya Qahar. Arti Jabbar dalam konteks itu, yang perkasa, yang memaksa. Ya Qahar, yang menaklukkan. Sehingga dipakailah kalimat Jabbar, Qahar, Aziz, kan kata-kata yang nama-nama yang perkasa gitu, untuk doa-doa yang sifatnya biasanya dipakainya dalam kondisi terzolimi. Ini doa-doa orang yang terzolimi. Kayaknya nggak perlu dihafal juga sih. Bukan nggak perlu dihafal, nggak perlu dipakai. Kenapa? Berharap kita tidak mendoakan orang yang zolim, kecuali yang dizolimi dalam urusan agama. Kalau dizalimi urusan pribadi sih, mending jangan mendoakan orang yang menzalimi. Kenapa? Rugi. Mending doain diri sendiri. Ketika kita punya kesempatan doa kita diijabah, jangan kasih doa itu untuk orang lain, rugi. Walaupun bentuknya mendoakan atas keburukan, tetap rugi.
Mending kita pakai buat doain diri kita sendiri. Ya Allah, saya lagi dizalimin, mudah-mudahan. Nah gitu kan, berarti kan kita dapat kebaikan. Ya Jabbar, itu panggilan orang yang sedang sakit hati. Jadi satu artinya untuk orang yang lagi dizalimi, satu lagi untuk orang yang lagi hatinya kayak sedih, kayak disakitin. Nggak sebesar zolim sih, cuman ya lumayan lah, bikin nggak bisa tidur, bikin tumbuh jerawat gara-gara itu, gitu kan ya? Karena stres, terus bikin nambah uban, walaupun ada yang uban itu karena bijaksana, ditutup. Jadi intinya adalah panggil Allah kalau kita lagi sakit hati dan dikecewain. Ya Allah, ya Jabbar. Salah satu doa minta disembuhkan kecewa dan sakit hati di dalam sholat adalah Rabbighfirli warhamni wajburni. Kalimat wajburni. Selama ini kita baca enggak? Kan? Tahu artinya? Hampir. Apa arti wajburni? Bukan paksa aku dong Allah, enggak. Padahal arti Jabbar juga yang memaksa kepada kehendaknya. Tapi kalimat wajburni, makna Jabbar di sini makna yang ketiga di antara tiga makna Jabbar, yaitu yang mengobati sakit hati. Jadi ketika kita berdoa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini. Banyak banget ya. Luar biasa kita ya. Jadi kalau kita sholat aja tuh kita udah minta banyak hal ke Allah. Makanya pas berdiri, pas duduk itu jangan buru-buru. Rabbi, Allahu Akbar. Apaan? Malaikat juga bingung. Rabbi apa? Kamu dengar nggak dia doa apa? Enggak. Oh kirain aku doang yang salah dengar, kata malaikatnya. Jadi kita kayak nggak jelas gitu minta ke Allah. Rabbi udah gitu sujud. Karena terlalu buru-buru, nggak ada tumakninah, nggak ada tenang, nggak ada berhenti sebentar. Makanya Rabbi firli warhamni wajiburni. Bagian wajiburni kalau bisa di kayak gimana gitu, kayak agak menghayati dan kayak perasaannya dalam banget gitu. Wajiburni. Tapi nggak gitu juga sih dalam sholat, bahaya, bid'ah, syubhat menyambar-nyambar. Intinya teman-teman, wajiburni itu artinya kalau kita terjemahin, sembuhkanlah sakit hati saya. Atau bahasa lain juga bisa diterjemahin, hiburlah aku ya Allah, aku lagi sedih nih. Kalau kita ke teman gitu ya, hibur aku dong, gue lagi sedih nih. Ya udah yuk kita main, ya udah yuk kita jalan, ya udah kita nonton, ya udah kita ngopi, ya udah kita makan, ya udah apalah terserah. Yang jelas kita ngadu ke dia, minta dihibur pas kita lagi sedih. Nah cara ngadu ke Allah pas kita lagi sedih supaya dihibur oleh Allah, wajiburni ya Jabbar. Itu bisa dibaca di dalam sholat. Bisa juga dibaca di luar sholat. Gak apa-apa, dalam sholat baca, di luar sholat juga baca. Bahkan di luar sholat kita bisa ulang-ulang. Wajiburni ya Jabbar, wajiburni ya Jabbar. Ya Allah, hibur aku ya Allah, hibur aku ya Allah. Aku lagi sedih berat nih. Udah seminggu aku gak buka Instagram ya Allah. Curhat. Kenapa? Komen. Head speech ya Allah. Ya Allah, aku udah seminggu gak lihat grup. Ya Allah, aku udah seminggu gak buka handphone. Lebih parah lagi kan? Berarti bermasalah di akun sosial media, bermasalah di grup, bermasalah di nomor kontak, bermasalah di SMS, semua bermasalah. Ya Allah, udah seminggu aku gak buka handphone. Hibur aku lagi sedih banget gitu. Nah, minta ya Jabbar, wajiburni ya Jabbar, wajiburni ya Jabbar. Entar Allah akan hibur kita. Hiburan Allah lebih baik daripada hiburan yang diberikan oleh makhluk. Hiburan makhluk itu kadang-kadang modal. Kalau nggak modal di awal, modal di akhir. Modal di awal, dia ngajak nonton, kita yang bayar. Dia ngajak ngopi, kita yang bayar. Kalau modal di akhir, dia bayar, tapi nanti dia pamrih. Dulu kan pas lo lagi sedih, gue traktirin makan. Sekarang gue lagi sedih nih. Sama aja kan ngemodal ya. Kalau Allah yang ngehibur kita, itu nggak ada pamrihnya. Nggak ada modal di awal, nggak ada modal di akhir. Terus kenapa kita cepat dan begitu spontan minta hiburan dari makhluk? Begitu spontan minta curhat kepada makhluk, begitu spontan manggil nama makhluk, tapi kurang spontan memanggil nama ya Jabbar, nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ngomongin kecewa, salah satu di antara Asmaullahil Husna, nama-nama Allah yang mulia itu adalah ya Jabbar. Sehingga kekecewaan itu jadi jalan buat kita untuk lebih akrab sama Allah. Kan
kita tuh kayak, mungkin saya aja yang ngerasa gini, tapi banyak juga sih yang curhat kayak gitu. Kita tuh sering ngerasa akrab sama Allah tuh pas lagi ada masalah kan ya. Kalau lagi nggak ada masalah kayak kita tuh plain banget gitu hubungan sama Allah. Kayak misalnya hayya 'alas shalah biasa aja. Oh ya udah azan. Itu paling soleh tuh. Di bawahnya dikit, kok azan sih baru jam berapa? Di bawahnya dikit, kok azan sehari berapa kali sih, kok sering banget gua dengar. Padahal cuma 5 kali. Dia kayak berasa sering banget gitu dengan azan gitu kan ya. Paling soleh juga, oh udah azan gitu kan. Tapi kalau lagi ada masalah, kita tuh kayak apa? Kayak perasaannya tuh kayak ini banget. Sensitif banget dan akrab gitu sama Allah. Hayya 'alas shalah. Suara kakek-kakek juga berasa jadi suara vokalis jazz gitu. Si kakek-kakek kan agak-agak serak apa, agak ala-ala apa rock gitu kan. Tapi kedengar ini suara azan merdu banget ya. Merdu apaan? Kakek-kakek yang biasanya enggak, gue dengernya kali ini dia merdu banget loh. Jangan-jangan dia lagi baper. Enggak, dia biasa aja. Kita yang lagi baper. Jadi apa yang kita dengar itu kayaknya tergantung perasaan kita. Pernah nggak dengar suara azan terus kayak sedih? Soalnya kasihan sama muazinnya gitu. Kok gitu ya azannya, kasihan ya? Kayaknya dia kayak nafasnya putus-putus gitu kan. Kalau tadi sih keren-keren sih. Yang tadi ikut challenge azan, hayya 'alas shalah, bagus lah. Tapi yang paling bagus emang azan itu habis diputusin. Itu tuh keren banget, baper tuh. Hayya 'alas shalah. Jadi dia kayak, kenapa sih lo gituin gua? Jadi tuh kayak lagi curhat banget gitu kan. Enggak, guyon. Intinya azan dengan hati, tilawah dengan hati. Kalau kita pakai hati dalam melantunkan ayat-ayat Allah, itulah sebaik-baik irama. Makanya kata Nabi, zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Tapi para sahabat enggak semuanya suaranya bagus. Terus gimana tuh? Sementara Nabi nyuruh menghiasi Al-Qur'an pakai suara. Kata para ulama, sebaik-baik hiasan dari suara kita itu adalah suara yang membaca Al-Qur'an dengan iman. Saya tuh qori, dari kecil tuh udah ikut musabakoh. Jadi udah kayak masalah olah vokal tuh kita dari kecil tuh udah sering, udah latihan serius sampai tingkat nasional, internasional. Jadi buat saya vokal itu kayak penting. Makanya kalau dengar orang misalnya apa kayak nyanyi kah atau dia tilawah kah, cukup satu vokal pendek aja udah ketahuan. Ini kayaknya nih kayak orang kayak blind apa tuh? Blind audition ya. Kan yang blind audition tuh baru dengar, baru wah tuh keren gitu kan ya, baru wah gitu, padahal belum kedengaran, tapi kok dia udah bisa nyimpulin langsung, dia pencet bahwa dia tuh ngelulusin gitu, karena emang mungkin si jurinya ini udah punya ini banget, udah sensitif banget dengan suara. Nah tapi saya sadar ternyata dalam membaca Al-Quran nomor 1 tuh bukan suara, sekeren apapun suara orang masih kalah dengan yang nomor 1-nya apa? Iman. Ada orang baca Qur'annya sederhana. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu tuh keren banget suaranya. Dibandingkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau pamer gak berasa di hati yang dengar juga. Dan yang membaca juga kok suara saya gak enak banget ya. Walaupun kita tetap butuh kayak media, sound, mic. Kalau saya kan buat saya sound mic itu kayak fardu ain ya. Usul. Termasuk hal yang penting gitu kan, sehingga kalau saya mau ini pasti mic dulu yang dicek, bukan apa-apa, bukan mau gaya-gayaan kayak tadi misalnya tiba-tiba mic monitor nyala karena belum di setel. Kalau mau dinyalain setel dulu, padahal sebelumnya kan mic luar, mic dalam nih yang dinyalain. Kalau mic dalam dari tempat imam kedengarannya tuh kayak suara dari langit gitu, kalau monitor kayak suara dari mulut saya gitu. Jadi berasa dengar suara sendiri kan agak enak ya. Nah makanya awalnya pas saya istau sufufakum, oke, itu istau sufufakum sebetulnya ada 2 fungsi. 1 lagi nyuruh ngerapiin soft, 2 lagi cek sound. Soft diluruskan dan dirapatkan. Kalau lama kayak Muzammil tadi, berarti pro banget tuh cek soundnya. Kita sholatnya adalah sholat yang terakhir, rapatkan soft dan segala macam. Berarti Muzammil pro banget ngelihat sound ini kayaknya gimana ya? Ini soundnya ada yang kayaknya di sana tuh ada yang ngadat deh, gaya banget ya. Artinya buat saya itu bukan gaya-gayaan teman-teman.
buat saya itu penting. Kita nggak tahu ya, yang sholat di antara kita ini mungkin ada yang pertama datang buat sholat, pengen dia berkesan, sekali-kalinya datang langsung berkesan sehingga jatuh hati dengan masjid, jatuh hati dengan sholat. Karena sholat itu buat saya konser paling kolosal di muka bumi. Kenapa kolosal? Karena yang mengikuti, yang nonton sholat bukan cuma manusia, tapi malaikat, terutama salat subuh. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya performance imam di waktu subuh ketika sholat, itu terjemahan panjangnya ya, bahasa anak mudanya. Tolong dimengerti. Bahasa anak mudanya. Sesungguhnya performance imam di waktu subuh saat dia sholat, bahasa gampangnya, sesungguhnya bacaan imam di waktu subuh ketika sholat, masyhuda, ditonton. Kalau bahasa terjemahan kakunya, disaksikan. Sama enggak tuh? Sama kan? Disaksikan, saksikanlah. Itu kan bahasa TV yang dulu, baheula ya. Kalau sekarang, nonton gitu kan ya. Jadi kayak ditonton. Siapa yang nonton? Bacaan imam, performancenya imam ketika subuh, Allah, malaikat. Coba, DWP sama Tomorrowland yang nonton siapa? Ya, kita. Di YouTube. Enggak. Yang nonton adalah penonton, manusia. Orang-orang yang belum dapat hidayah. Begitu si DJ-nya masuk, jreng, disuruh left, disuruh right, gitu kan ya? Left, right, kan gitu-gitu kan? Sholat kan gitu, Allahu Akbar, kan lebih keren. Kenapa kita di sholat nggak serapi left right-nya konser Tomorrowland? Padahal mereka yang nyuruhnya DJ, kita yang nyuruhnya imam. Karena soundnya nggak kedengaran ke belakang. Jangan suuzon sama makmum ya. Emang nggak kedengaran. Imamnya udah 2 rakaat, makmumnya baru takbir. Kirain tadi imamnya kayaknya ini belum siap deh, jangan-jangan batal wudu dulu, ya udah kita tungguin. Padahal imamnya udah 2 rakaat. Kenapa makmumnya telat? Soundnya tuh nggak sampai ke belakang. Kita irit di bab sound, tapi boros banget di bab kubah masjid, menara masjid, warna masjid. Kadang-kadang cat masjid itu baru berapa bulan, ini kayak mirip apa ya, kayak nggak sreg gitu ya. Udah ganti deh cat masjid yang doff yang bagus diganti hanya gara-gara seleranya berubah. Tapi mic-nya cuman puluhan juta. Kubahnya hampir 1 miliar. Orang lain untuk sound itu 1 miliar.